balik lagi sama aku Firdan. Kamu apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Aku berharap kamu selalu dalam keadaan yang baik, jiwa raganya sehat, psikologis dan fisiknya. Untuk kamu yang sedang tidak baik-baik saja, semoga Allah paling segera menyelesaikan, membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kamu. Oke teman-teman, kali ini aku pengen sharing tentang buku lagi, yaitu buku tentang namanya Muslimah Produktif. Jadi itu ceritanya aku habis belanja buku Lebaran Idul Fitri kemarin April, beli beberapa buku, tepatnya 4 buku, dan salah satunya itu buku ini, buku Muslimah Produktif. Jadi nanti tuh di buku ini aku akan bahas 3 bab dari 7 bab yang ada, dan aku harap kamu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan via perantara dari buku ini gitu ya. Jadi nanti akan poin-poinnya aja, cara-cara produktif itu seperti apa sih gitu kan. Jadi singkat aja dan mungkin durasi videonya sekitar 10-15 menit lah ya insya Allah. Jadi selamat mendengarkan dan syukur-syukur kamu bisa sambil melihat ke layar. Muslimah produktif, menjadi muslimah produktif, poin pertama, bab pertama. Bab kedua, produktif karena kita istimewa. Ketiga adalah produktif dalam solehamu. Ya, selanjutnya, ini adalah cover buku 50 cara menjadi muslimah produktif, berprestasi, dan kontributif dari Arin Mitasi. Ini adalah 3 bab yang kita bahas, tadi udah aku baca dan sekarang kita lanjut aja ya. Yang pertama babnya adalah menjadi muslimah produktif. Cara produktif pertama, waktu sama, pencapaian beda. Jangan pernah tertipu oleh bakat bawaan. Sukses itu 1% kecerdasan, 99%-nya kerja keras. Orang dengan kecerdasan terbatas mampu mengalahkan si pintar dengan ketekunannya. Orang cerdas yang malas bisa dikalahkan oleh orang biasa yang bekerja keras. Orang yang lahir dari keluarga miskin bisa menjadi pebisnis hebat karena ketekunannya. Ketekunan seringkali berbuah indah. Cara produktif 2. Energi dan semangat. Semangat itu bagai tanaman. Kalau lama nggak disiram, lama nggak diberi pupuk, lama nggak mendapat makanan, maka ia pun akan layu dan mati. Maka pupuk bagi jiwa adalah komunitas yang bersemangat. Air bagi jiwa adalah bacaan-bacaan penuh gizi, makanan bagi jiwa adalah impian yang tinggi. Ketika semua itu tadi diberikan, maka bersiaplah hidup tanpa energi. Cara produktif 3. Pengaturan waktu. Tuhan memberi kita waktu yang sama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun. Lantas, mengapa dalam waktu sehari ada yang bisa mengurus negara, tapi ada juga yang dalam 24 jam mengurus diri sendiri aja nggak sanggup? Mengapa dalam sebulan ada yang menghasilkan beragam karya hebat, tapi ada pula yang dalam sebulan tidak menghasilkan apa-apa? Salah satu penyebabnya adalah kemampuan masing-masing pribadi dalam memanfaatkan waktunya. Orang besar dalam sejarah sangat sayang jika waktunya tidak ditukar dengan pekerjaan-pekerjaan besar. Cara produktif 4. Simplify your life. Produktivitas terganggu lebih sering karena terlalu banyak persoalan sederhana yang menumpuk, sehingga berubah menjadi keruwetan. Bukankah pakaian itu harusnya simpel ya, sebagai penutup aurat dan agar elok dipandang? Tetapi, ia justru menjadi keruwetan karena fashion yang terus diikuti. Bukankah perabot rumah harusnya memudahkan urusan sehari-hari? Tetapi karena terus terbeli dan membuat sesak rumah, akhirnya ia justru menguras energi dan memboroskan biaya. Cara produktif 5. Pentingkah kuliah bagi muslimah? Jangan sampai peran kemuslimahanmu membuatmu enggan menempuh pendidikan setinggi mungkin. Karena tugasmu besar, tanggung jawabmu hebat, peranmu luar biasa. Tempuhlah pendidikan setinggi mungkin, bukan demi karir, bukan demi gelar, bukan demi kepuasan pribadi, tapi demi peran kemuslimahanmu yang sungguh sangat dibutuhkan oleh keluarga dan masyarakat. Cara produktif 6. Deadline your life. Istilah waktu kita seolah usia kita sudah gak lama. Karena seringkali kemalasan dan penundaan hadir di saat kita merasa usia kita masih panjang.
Orang yang merasa usianya sudah nggak lama lagi biasanya menuntut dirinya agar segera menyelesaikan beragam kewajiban yang belum ia tuntaskan. Karena ia tak ingin menghadap Tuhan, sementara tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini masih belum ia selesaikan. Cara produktif 7. Jadilah muslimah yang buta, tuli, dan bisu. Mari kita menjadi muslimah yang menjaga mata dari segala penglihatan yang mengandung dosa, menjaga pendengaran dari beragam suara yang sia-sia, menjaga lisan kita dari beragam ucapan yang gak bermakna. Karena segala yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucap, akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Muslimah produktif sangat tahu loh gimana mendayagunakan semua amanat Tuhan hanya untuk kebaikan. Jangankan untuk kemaksiatan, bahkan untuk mubah aja ia udah merasa sangat merugi. Cara produktif bab 2. Produktif karena kita istimewa. Jangan mau jadi muslimah biasa. Jangan mau lagi jadi muslimah biasa dalam arti hendaknya kita memiliki harapan yang tinggi untuk masa depan kita. Harusnya dengan kemajuan teknologi dan fasilitas hidup saat ini, kita bisa menjadi lebih hebat dari para pahlawan yang meskipun hidup dalam tekanan dan keterbatasan, tetapi masih memiliki impian tinggi untuk menjadikan hidupnya tidak sekedar numpang lewat dalam sejarah. Mereka mempersembahkan hidupnya bukan hanya untuk menyinari keluarganya, tapi mencoba untuk memperluas pengaruhnya hingga ke tingkat nasional. Cara produktif 9. Kita sangat dimuliakan. Hilangkan pikiran yang selama ini tertanam di benak masyarakat bahwa Islam telah menjadikan kaum wanita sebagai kaum yang lemah. Pikiran tersebut justru dihilangkan dengan kedatangan syariat Islam. Hilangkan pikiran yang selama ini tertanam di benak masyarakat bahwa Islam telah menjadikan kaum wanita sebagai kaum yang lemah. Pikiran tersebut justru dihilangkan dengan kedatangan syariat Islam yang dengan sangat drastis mengangkat harkat dan derajat kaum wanita dari jurang kehinaan menjadi angkasa kehormatan. Islam melalui aturan dan syariatnya menerapkan ketentuan yang indah bahwa harga diri seorang manusia tidak layak didiskriminasikan berdasarkan gender. Karena kualitas intelektual, kadar keimanan, tingkat ketakwaan, kecerdasan emosional, dan kesadaran sosial merupakan beberapa hal yang lebih patut menjadi pembeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Cara produktif 10. Laksana puzzle. Kuncinya ada pada kata kolaborasi, bukan kompetisi. Masing-masing kita dicipta dengan kelebihan dan kekurangan. Kaum pria bukan manusia perkasa dan sempurna, sehingga tidak butuh sedikit pun kepada wanita. Begitupun kita, kaum wanita bukanlah makhluk yang lemah, yang nggak punya kelebihan apapun. Pria dan wanita diciptakan untuk saling bantu. Ada kelebihan pria yang tidak dimiliki oleh kaum wanita, ada kelebihan wanita yang tidak dimiliki kaum pria, ada karakter-karakter tertentu yang khusus disertakan kepada kaum pria dan tak ada pada kaum wanita. Begitupun sebaliknya, ada karakter-karakter khusus yang hanya disertakan kepada kaum wanita dan tak dimiliki oleh kaum pria. Cara produktif 11. Kita bukan Siti Nurbaya loh. Yakinkan dengan pilihan hidupmu, asalkan legal dan halal, coba aja. Hilangkan ketidakpercayaan dirimu, muslimah berhak memilih, karena selama ini wanita diidentikan dengan lemahnya akal. Akhirnya kaum wanita menjadi disepelekan. Padahal sejak awal perkembangannya Islam sudah memperjuangkan hak wanita jauh sebelum zaman Siti Nurbaya. Misalnya, paksaan untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki yang tidak disukainya lebih ditentang keras oleh Islam. Wanita diberi hak yang seluas-luasnya untuk menentukan siapa pria yang paling berhak menemani hidupnya di masa mendatang. Cara produktif 12. Sudah kodratnya wanita memiliki waktu haid, sehingga tidak bisa memaksimalkan diri dalam melaksanakan ibadah ngobrol. Ketika para lelaki bisa terus-menerus melaksanakan sholat 5 waktu, kaum wanita memiliki waktu jeda tiap bulan, sehingga terlepas dari perintah sholat. Begitupun pada bulan puasa, ada beberapa wanita yang tidak bisa sempurna melaksanakan ibadah di bulan yang mulia itu karena hadiran darah haid. Tetapi produktifkan waktu itu dengan mempelajari ibadah apa aja sih
yang masih mungkin untuk dikerjakan saat haid. Jadi, tetap produktif saat haid. Cara produktif 13. Tulang rusuk. Masing-masing kita punya peran sosial. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan bukan untuk dibeda-bedakan, kemudian dizalimi keberadaannya di alam ini. Tujuan dari penciptaan laki-laki dan perempuan tak lain adalah salah satu prinsip keseimbangan yang selalu diterapkan oleh Allah. Ada peran-peran tertentu yang hanya bisa ditangani oleh kaum wanita. Ada juga peran tertentu yang hanya bisa ditangani pria. Masing-masing diberi tanggung jawab berdasarkan kodratnya, makhluk Allah yang dikaruniai kelebihan dan kekurangan. Cara produktif 14. Justru nggak boleh sama. Sebenarnya, kunci kebahagiaan itu sangat sederhana. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, termasuk membandingkan diri kamu dengan pria. Ada beberapa aturan dalam agama yang selama ini digugat. Ternyata setelah didalami, bukan aturannya yang nggak adil, tapi kita yang kurang mendalami tentang makna di balik aturan tersebut. Cara produktif 15. Muslimah pun berhak memimpin. Muslimah itu nggak boleh pasif, harus aktif dan produktif. Apakah keberlangsungan rumah tangga hanya dibebankan kepada suami dan mengabaikan peran istri? Kan enggak. Islam menghendaki kaum wanita juga aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu dan istri dalam keluarganya. Islam gak menghendaki hanya pasif sebagai penonton yang tak punya minat untuk membantu suami dalam penyelenggaraan rumah tangga yang sesuai tuntunan Rasulullah. Bab ketiga, produktif dalam soleham. Cara produktif 16. Bidadari surga. Menjadi wanita soleha tentu dambaan para muslimah yang mencita-citakan surga kan. Tercipta sebagai wanita adalah karunia yang harus disyukuri dan dimanfaatkan sebagai jalan meraih derajat yang tinggi di hadapan Allah. Bahkan, menjadi wanita adalah karunia yang harus disyukuri karena peluang untuk memasuki pintu surga sangat terbuka luas bagi muslimah. Cara produktif 17. The Perfect Muslimah. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang ahli matematika dan penemu angka nol itu, bahkan pernah mengingatkan dengan kaidah matematikanya. Kalau wanita punya akhlak baik dan cara berpikir yang positif, maka ia adalah angka 1. Kalau ia juga cantik, maka imbuhkan 0 jadi 10. Kalau ia juga punya harta, maka imbuhkan lagi 0 jadi 100. Kalau ia juga cerdas, imbuhkan lagi 0 jadi 1000. Jika seorang wanita memiliki semuanya tapi tidak memiliki yang pertama, maka ia hanya 0, 0, 0, tak bernilai sama sekali. Cara produktif 18. Masuk surga dari semua pintu. Allah sangat memuliakan wanita soleha melalui berbagai macam cara. Melalui kehamilan wanita, dia bisa mengubur dosa. Dengan menjadi ibu, seorang wanita menjadi manusia mulia yang kata-katanya menjadi doa bagi putra-putrinya. Melalui haid, wanita terbebas dari beberapa kewajiban malbo yang tidak bisa dinikmati oleh kaum lelaki. Maka bersyukurlah. Alhamdulillah. Sungguh kita adalah manusia terpilih yang oleh Allah ditakdirkan menjadi calon bidadari-bidadari surga. Bidadari yang jauh lebih mulia dibanding bidadari sebenarnya. Cara produktif 19. Hijab. Hijab bukan penghalang produktivitas seorang muslimah, maka jaga auratmu. Cara produktif 20. Pandai menjaga rahasia. Perempuan memang secara naluri itu memiliki potensi untuk berbicara lebih banyak daripada kaum pria. Maka menjadi rawan terhadap terbukanya aib. Namun, wanita soleha sangat hati-hati loh dalam memegang amanah. Ia bukan orang yang mudah mengkhianati orang yang sudah mempercayainya. Wanita soleha adalah wanita yang perilaku dan ucapannya mencerminkan bahwa ia layak untuk dipercaya. Terakhir, cara produktif 21. Masuk surga dari semua pintu. Sorry, ini kayaknya bukan ini deh babnya. Yo, aku nyontek dulu. Ini adalah sabar. Sorry, ini belum aku rubah tapi nggak apa-apa lah ya. Cara produktif 21 adalah sabar. Perjalanan rumah tangga bukanlah perjalanan pendek sebulan, 2 bulan. Ia adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Bahkan hingga puluhan tahun.
Dalam perjalanan yang panjang itu pasti akan ada kerikil-kerikil masalah yang harus dihadapi. Pasti akan ada badai masalah yang datang. Pada saat itulah kesabaran suami istri sedang diuji. Jika suami istri bisa menghadapi masalah dengan sabar dan penuh tawakal kepada Allah, maka Allah akan mengaruniakan kehidupan yang lebih baik bagi rumah tangganya. Oke, sekian aja review dari buku Muslimah Produktif, 50 Cara Menjadi Muslimah Produktif Berprestasi dan Kontributif dari Mbak Arinitasi. Ini bukunya masuk ke jenis buku religion dan spirituality untuk 15 tahun ke atas. Kalau untuk harga Pulau Jawa itu 79.800. Penerbitnya dari PT Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia Building. Instagramnya bisa dilihat di Quanta Books, Twitternya juga, untuk Facebooknya Quanta EMK. Tentang penulis, Arinitasi adalah muslimah kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur, terakhir menempuh pendidikan formal di Politeknik Kesehatan Depkes Surabaya, lulus kuliah penulis bekerja sebagai analis kesehatan di rumah sakit di Surabaya. Ketika masih kuliah, penulis aktif menjadi pengurus di kegiatan kerohanian Islam di kampusnya. Menjadi relawan di Bulan Sabit Merah atau BSM, serta aktif dalam komunitas pecinta pena Jawa Timur. Saat ini penulis fokus menjadi istri dan ibu bagi ketiga anaknya. Penulis berharap semoga buku ini bisa memberi inspirasi kepada para muslimah agar tetap mencita-citakan soleha sebagai target hidup yang ditujunya. Sekian, dan aku harap ini bisa bermanfaat untuk kamu yang mendengarkan bahkan sambil membaca di depan layar. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!